Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Meta Nursita selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang biaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Sartika Agnes Indah Dewi, dengan NIM 20 10 11 220, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fatira Nurafiani dengan NIM 2010 11 200 612. Pengertian. Pengertian biaya tidak dapat dipisahkan dengan pengertian cost dan aset dan juga rugi atau loss. Dalam SFAC nomor 6, FASB mendefinisikan biaya atau expense dan rugi atau loss sebagai berikut. Expense are outflows or other using up of assets or incurrence of liabilities, or combination of both, from delivering or producing goods, rendering service, or carrying out other activities that constitute the entity ongoing major or central operation. Dari pengertian di atas dan sebagai lawan dari pendapatan, terdapat dua karakteristik penting yang melekat pada makna biaya. Yang pertama, aliran keluar atau penurunan aset. Yang kedua, akibat kegiatan yang membentuk operasi utama yang menerus. Selain dua karakteristik utama di atas, terdapat karakteristik lain yang bersifat sebagai konsekuensi pendukung atau penjelas. Karakteristik utama dan pendukung dibahas sebagai berikut. Yang pertama, penurunan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa biaya timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menurunkan aset atau menimbulkan aliran keluar aset atau sumber ekonomi. Aset dalam hal ini harus diartikan sebagai semua aset perusahaan sebagai suatu kesatuan, bukan hanya aset tertentu, misalnya persediaan bahan baku. Dengan demikian, konsumsi atau pemakaian aset atau manfaat ekonomi harus diartikan bahwa manfaat ekonomi aset direpresentasi oleh cost, telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan atau keluar dari kesatuan usaha sehingga kesatuan usaha tidak menguasai lagi manfaat tersebut. Yang kedua, operasi utama yang menerus. Tidak semua penurunan atau konsumsi aset membentuk biaya. Agar menjadi biaya konsumsi tersebut harus berkaitan dengan kegiatan utama atau sentral kesatuan usaha. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasi dalam kegiatan memproduksi atau mengirimkan barang atau menyerahkan atau melaksanakan jasa. Dalam hal ini, operasi utama perusahaan merupakan basis utama untuk menghubungkan biaya dan pendapatan. 3. Kenaikan kewajiban. Semua badan otoritatif mendefinisikan biaya tidak hanya dari sudut penurunan aset, tetapi juga penurunan kewajiban. Alasannya adalah agar makna biaya cukup luas untuk mencakupi pada pos-pos yang timbul dalam penyesuaian akhir tahun. Bila barang dan jasa telah dimanfaatkan oleh perusahaan, tetapi perusahaan tersebut tidak mengakuinya sebagai aset sebelumnya, atau perusahaan belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai pihak lain. Perusahaan mempunyai keharusan untuk membayar atau melakukan pengorbanan ekonomi di masa yang akan datang sehingga kewajiban timbul. 4. Penurunan ekuitas. Definisi APB dan IAI secara eksplisit menyebutkan bahwa penurunan aset akhirnya akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Pendefinisian ini menegaskan bahwa akuntansi menganut konsep kesatuan usaha sehingga ekuitas secara konseptual adalah utang perusahaan kepada pemilik. Oleh karena itu, turunnya aset sebagai biaya harus meningkatkan turunnya ekuitas. Bila ekuitas akhirnya tidak terpengaruh, jelas turunnya aset bukan merupakan biaya. Menurut konsep pencatatan, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, biaya akuntansi. Yang kedua, biaya ekonomis. Selanjutnya, menurut periode atau waktunya, biaya dapat dikelompokkan menjadi yang pertama biaya jangka pendek, yang kedua biaya jangka panjang. Menurut karakteristik jumlah, biaya dapat dikelompokkan menjadi dua,
Yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel. Menurut karakteristik satuannya, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, biaya total. Yang kedua, biaya rata-rata per unit output. Yang terakhir, biaya marginal. Klasifikasi biaya dalam proses produksi perusahaan. A. Berdasarkan pengelompokan biaya. Yang pertama, biaya pabrik. Biaya pabrik dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya bahan baku. Kedua, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya komersil. Dibagi menjadi 2. Biaya pemasaran dan biaya administrasi. B. Berdasarkan tingkah laku. Berdasarkan tingkah laku ini, biaya dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Yang ketiga, biaya semi-variabel. Yang keempat, biaya bertingkat atau step cost. C. Berdasarkan pertanggungjawaban. Biaya dibagi menjadi 2, yaitu biaya terkendali dan biaya tidak terkendali. Kemudian, yang terakhir berdasarkan pengambilan keputusan. Biaya dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya relevan dan biaya tidak relevan. Contoh soal. Sebuah pabrik sepatu menghasilkan 60 pasang sepatu dengan biaya tetap Rp8.000 dan biaya variabel total Rp30.000. Kemudian, pabrik sepatu tersebut menambah produksinya menjadi 64 pasang dengan biaya sebesar Rp8.000 dan biaya variabel total menjadi Rp35.000. Tanya, berapakah biaya marginalnya? Diketahui TFC 60 sama dengan Rp8.000, TVC 60 sama dengan Rp30.000. TFC 64 sama dengan Rp8.000, TVC 64 sama dengan Rp35.000. Cara penyelesaiannya sebagai berikut. TC 60 sama dengan TFC 60 ditambah TVC 60 sama dengan 8.000 ditambah 30.000 sama dengan 38.000. TC 64 sama dengan TFC 64 ditambah TVC 64 sama dengan 8.000 ditambah 35.000 sama dengan Rp 43.000. ATC sama dengan TC 64 dikurang TC 60 sama dengan 43.000 dikurang 38.000 sama dengan 5.000. AQ sama dengan Q64 dikurang Q60 sama dengan 64 dikurang 60 sama dengan 4. Maka MC sama dengan 5.000 dibagi 4 sama dengan 1.250. Maka total biaya marginal pada sebuah pabrik sepatu tersebut sebesar Rp1.250. Biaya versus rugi. IAI atau IASC tidak mendefinisikan rugi atau losses sebagai elemen yang terpisahkan dengan biaya atau expense. IAI menyebutkan expense sebagai beban. Rugi dicakupi dalam satu definisi biaya atau expense. FASB memisahkan biaya dan rugi sebagai elemen yang berdiri sendiri. Makna yang terkandung dalam definisi rugi, yang pertama, penurunan ekuitas atau aset bersih. Kedua, transaksi peripheral atau insidental. Yang ketiga, selain apa yang didefinisikan sebagai biaya atau sebagai distribusi ke pemilik. FASB perlu membedakan biaya dan rugi karena sumber rugi berbeda dengan operasi utama. Karakteristik sumber rugi. Yang pertama, peripheral atau incidental. Yang kedua, transfer non-timbal balik. Yang ketiga, penahanan aset. Yang keempat, faktor lingkungan. Perbedaan lebih diarahkan untuk tujuan penyajian. Pengakuan biaya. Pencatatan jumlah rupiah biaya secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan.
Kriteria pengakuan. Menurut SFAC nomor 5, kriteria pengakuan terdiri dari 2 kriteria, yaitu konsumsi manfaat, yang kedua lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa depan. Konsep penandingan. Untuk mendapatkan laba periodik yang bermakna pendapatan yang diakui untuk sebuah produk harus ditandingkan atau diasosiasi dengan biaya yang dianggap telah menghasilkan pendapatan tersebut. Masalah yang berkaitan dengan penandingan produk tersebut yaitu yang pertama identifikasi cost produk, yang kedua produk usang atau musiman, yang ketiga barang rusak, yang keempat identifikasi cost non produk, yang kelima biaya antisipasi, yang keenam imputasi pendapatan. Alokasi sistematik dan rasional tidak selalu mudah untuk melekatkan semua kegiatan ke dalam produk. Alokasi sistematik merupakan alternatif dalam sebuah produk. Ada beberapa argumen. Yang pertama, ada hubungan walaupun tidak langsung. Yang kedua, sulit mencari asosiasi langsung secara fisik. Yang ketiga, penundaan kurang tepat. Yang keempat, bila reguler atau normal, terjadi tepat tanding secara rupiah sehingga tidak mempengaruhinya. Yang kelima, secara teknis suatu kos harus dipecah atau dialokasi. Masalah berkaitan dengan alokasi sistematis. Yang pertama, penangguhan atau alokasi antar periode. Yang kedua, cost bergabung atau joint cost dan bersama common cost. Yang ketiga, sarana pemerataan laba. Yang keempat, pendekatan non-alokasi sebagai alternatif. Masalah penangguhan kos. Alokasi sistematis tidak hanya dilakukan antara objek, tetapi juga antar periode. Pada prinsipnya, semua kos merupakan beban tangguh atau differences P dan L tidak menganjurkan penggunaan beban tangguhan. Diperlukan kriteria penangguhan yang jelas. Kriteria tersebut meliputi yang pertama, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah. Yang kedua, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang normal dan wajar. Dan yang terakhir, apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaat atau kontribusinya untuk masa depan secara mudah dan dapat diantisipasi. Pembebanan arbitrer. Yang pertama, basis sebab akibat atau alokasi sistematik tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penangguhan tidak layak. Yang ketiga, alasan kepraktisan. Dan yang keempat, tidak harus merupakan rugi. Penandingan dan penyajian biaya. Bahan baku meliputi kos, produk kos, pendapatan. Yang kedua, TK langsung meliputi kos, biaya, kos. Yang ketiga, overhead meliputi kos, pemasaran kos, biaya pemasaran kos. Administrasi umum kos, biaya administrasi umum kos. Kos baru, lain-lain kos, biaya lain-lain kos. Metode asosiasi sediaan. Yang pertama, identifikasi khusus. Yang kedua, masukan pertama keluar pertama atau MPKP. Yang ketiga, rata-rata berbobot. Yang keempat, sediaan normal. Yang kelima, masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Metode asosiasi mempunyai implikasi terhadap laba. Metode MPKP adalah paling logis dalam merefleksi aliran fisik yang sesungguhnya atau paling sesuai dengan realitas kegiatan pada umumnya. Metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Metode MPKP adalah paling logis dalam merefleksikan aliran fisik yang sesungguhnya atau paling sesuai dengan realitas kegiatan pada umumnya. Metode masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Yang pertama, menandingkan pendapatan sekarang dengan kos sekarang. Yang kedua, mengurangi laba dalam kondisi harga menaik. Yang ketiga, DAS diperbolehkan untuk kepentingan pajak. Yang keempat, mengundang kritik atau tidak sejalan dengan aliran fisik. Yang kelima, mempunyai beberapa variasi. Asosiasi fasilitas fisik. Variasi istilah. Yang pertama, aset tetap.
Yang kedua, aset tetap terwujud. Yang ketiga, aset berwujud. Yang keempat, aset operasi. Yang kelima, aset berumur panjang. Yang keenam, aset jangka panjang. Yang ketujuh, tanah, bangunan, dan perlengkapan. Dan yang terakhir, fasilitas fisik. Depresiasi. Yang pertama, bagian dari kos fasilitas fisik yang dianggap telah diserap manfaatnya menjadi biaya periode. Yang kedua, hasil pertimbangan atau kebijaksanaan. Yang ketiga, alokasi kos secara sistematik dan rasional. Yang keempat, secara konseptual tidak berbeda dengan pos biaya lainnya. Makna depresiasi lainnya. Yang pertama, akumulasi dana. Yang kedua, pemulihan investasi. Dan yang terakhir, proses penilaian atau penurunan nilai ekonomi. Tanah. Yang pertama, sebagai tempat atau site, usaha dan hak milik permanen fungsi tanah bersifat permanen sehingga tidak didepresiasi. Yang kedua, tanah bukan hak milik permanen dapat didepresiasi. Yang ketiga, bagian kos tanah yang mempresentasi manfaat produktif dapat didepresiasi. Dan yang terakhir, akuntansi tanah diatur dalam PSAK nomor 47. Aset tak terwujud. Yang pertama, dari segi asosiasi dengan pendapatan sama seperti fasilitas fisik. Yang kedua, kos aset tak terwujud harus dialokasi secara sistematis sepanjang umur yuridis atau ekonomik. Yang ketiga, umur ekonomik lebih unggul atau layak untuk mengamortasi aset tak terwujud daripada umur yuridis. Yang keempat, goodwill melekat pada perusahaan secara keseluruhan atau melekat pada atribut spesifik. Dan yang terakhir, kos organisasi permanen atau perlu didepresiasi. Soal, PT Nadira membeli PT Alia dengan harga 16 miliar dengan nilai wajar aktiva PT Alia pada saat transaksi 25 miliar dan nilai seluruh utangnya 10 miliar. Maka, goodwill yang diperoleh oleh PT Nadira adalah penyelesaiannya. PT Nadira sama dengan nilai wajar aktiva neto 25 miliar, nilai utang 10 miliar, total modal PT Alia 15 miliar, harga PT Alia 16 miliar, maka nilai goodwill yang diperoleh yaitu goodwill sama dengan 16 miliar kurang 14 miliar sama dengan 1 miliar. Yang berikut jurnal. Macam-macam aktiva 25 miliar, goodwill 1 miliar, macam-macam utang 10 miliar, kas 16 miliar. Apabila diamortasikan selama 20 tahun, maka setiap tahun mendapat 50 juta, 1 miliar bagi 20. Maka jurnal penyelesaian setiap akhir periode akuntansi adalah beban amortasi goodwill 50 juta, AKM amortasi goodwill 50 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.